Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Imam Cahyono dengan nomor induk mahasiswa 230201010031 dari kelas MJ202. Kondisi pasar modal Indonesia selama tahun 2022 tercatat stabil dan terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, dan jumlah investor retail yang terus menembus rekor tertinggi. Pasar modal Indonesia pada tahun ini cukup bergairah dengan indeks harga saham gabungan yang berhasil mempertahankan pertumbuhan serta kapitalisasi pasar yang terus meningkat sehingga berhasil menjadi bursa terbesar di kawasan ASEAN. Indeks harga saham gabungan telah berada di posisi 6.850,62 poin atau berhasil tumbuh sebesar 4,09% secara year to date. Seiring dengan pertumbuhan indeks harga saham gabungan tersebut, kapitalisasi pasar juga tumbuh sebesar 15,18% secara year to date, yaitu sebesar 267,73 triliun. Kondisi perbankan dalam upaya akselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi bangsa Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas lainnya, dan dunia usaha. Perbankan melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,66% year of year. Intermediasi yang membaik terutama pada kredit produktif, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi, serta pada sebagian besar sektor ekonomi. Perbaikan kinerja tersebut meningkatkan kemampuan membayar dan belanja modal korporasi, serta meningkatkan permintaan pendanaan dari korporasi. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 17,37% year of year pada Juni 2022. Dengan memperhatikan perkembangan dan upaya yang dilakukan di atas, pertumbuhan kredit pada 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan perakiraan sebelumnya, menjadi dalam kisaran 9% hingga 11,6% year of year dengan kecukupan likuiditas perbankan yang tetap terjaga. Kinerja sektor industri keuangan non-bank IKNB mengalami pertumbuhan pada semester pertama tahun 2022. Penghimpunan premi sektor asuransi di bulan Juli 2022 tercatat meningkat. Adapun penghimpunan premi asuransi jiwa bertambah sebesar 13,2 triliun dan asuransi umum bertambah sebesar 8,6 triliun. Dari sektor lain, piutang pembiayaan tercatat tumbuh 7,1% secara tahunan, jadi sebesar 385 triliun pada Juli 2022. Profil risiko perusahaan pembiayaan pada Juli 2022 terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) tercatat sebesar 2,72%, sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 3,86% secara tahunan dengan nilai aset mencapai 336,14 triliun rupiah. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional, OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2022. Kebijakan tersebut meliputi area kunci yang terdiri dari
mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. Kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan, penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen, upaya enforcement atau penegakan hukum, peningkatan governance di sektor keuangan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Menurut saya, OJK harus terus berupaya terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat tentang jasa keuangan dan meningkatkan perlindungan konsumen. Diyakini bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan masyarakat yang kian teredukasi dan terlindungi, penggunaan layanan jasa keuangan bisa kian meluas dan berkembang. Edukasi tentang cara kerja, manfaat, dan risiko jasa keuangan kepada masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian. Pengetahuan akan layanan jasa keuangan bakal mendorong konsumen memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan penuh kesadaran tentang cara kerja, manfaat, dan risikonya. Menurut pendapat saya, sektor keuangan Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai kondisi dan tantangan. Antara lain dangkalnya sektor keuangan Indonesia, khususnya rendahnya tabungan masyarakat dalam bentuk tabungan pensiun dan investasi. Selain itu, tingginya bunga pinjaman dibandingkan dengan negara lain di kawasan berdampak pada ekonomi berbiaya tinggi. Lebih lanjut, instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga masih terbatas, serta indeks keuangan inklusif yang masih perlu diperbaiki. Aspek tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan juga menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan berbagai tantangan tersebut, reformasi sektor keuangan diperlukan untuk menciptakan sektor keuangan yang dalam, inovatif, inklusif, dapat dipercaya, serta kuat dan stabil. Untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil beberapa kebijakan antisipasif dan terukur di 2022. Kebijakan tersebut meliputi area kunci yang terdiri dari mitigasi peningkatan risiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. B. Kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional. C. Penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. D. Penguatan pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan. F. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. G. Upaya enforcement atau penegakan hukum. A. Peningkatan governance di sektor keuangan. I. Dukungan terhadap inovasi keuangan digital. Sekian dan terima kasih.